Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk ikut menghirup udara di pagi subuh ini. Bersyukur kita kepada Allah, Allah masih membangunkan kita dari tidur kita, sehingga kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lebih dari itu, kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita petunjuk untuk mengawali hari kita ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat subuh. Bapak Ibu sekalian, banyak juga orang yang bangun tapi tidak sholat, bahkan lebih awal bangun dari kita. Banyak di sana, di pasar sana yang lebih cepat, lebih awal bangun dari kita. Tapi tidak sedikit di antara mereka yang duluan bangun itu tidak perlu atau tidak merasa perlu untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, kita masih diberi Allah hidayah, kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan baik. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, perlu kita ketahui, tujuan kita ini diciptakan Allah tidak lebih adalah untuk mengabdi kepada Allah. Jadi manusia ini diciptakan Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada kebutuhan
Allah kepada manusia ini, tidak ada kebutuhan Allah kepada makhluknya ini. Dia ciptakan kita semata-mata untuk mengabdi kepadanya. Dan pengabdian kita itu sendiri pun tidak dibutuhkan oleh Allah sebenarnya. Sedikit pun tidak ada kebutuhan Allah kepada kita. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dari sekalian alam. Maksudnya Maha Kaya itu tidak butuh Allah kepada alam yang Dia ciptakan ini, termasuk kita manusia. Jadi jangan pernah terbesit dalam hati kita bahwa Allah butuh dengan ibadah kita ini. Jangan pernah kita anggap Allah butuh dengan sholat kita ini. Tidak. Allah tidak butuh kepada kita. Tapi kitalah yang butuh kepada Allah. Kitalah yang berkepentingan kepada Allah. Seandainya seisi dunia ini pun tak ada lagi yang mau beribadah kepada Allah, tak ada masalah sama Allah. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Karena ketika dulu Rasulullah wafat, tidak sedikit orang yang murtad. Bahkan Umar sendiri ketika itu belum siap untuk berpisah dengan Rasulullah. Sampai Umar itu turun ke jalanan dengan memegang pedang. Siapa yang bilang Muhammad itu mati, kubunuh. Kata Umar bin Khattab waktu itu, sebetulnya sakit, belum siapnya dia untuk berpisah dengan Rasulullah. Akhirnya datang Abu Bakar radhiyallahu anhu mengingatkan beliau. Dia bacakan ayat di samping Umar bin Khattab. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul afa immata aw qutila qalabatum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Abu Bakar ingatkan Umar dengan ayat ini, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum Muhammad itu juga sudah berlalu banyak rasul. Afa immata, apakah kalau Muhammad itu mati, au qutila atau dibunuh orang, kamu akan berbalik ke belakang jadi murtad? Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Siapa yang berbalik ke belakang murtad, sedikit pun tidak memberikan mudarat kepada Allah. Ini diingatkan Abu Bakar Umar dengan ayat ini, barulah reda Umar, dia turunkan pedangnya. Jadi salah satu isi dari ayat yang disampaikan Abu Bakar kepada Umar itu, dia mengingatkan kita bahwa andainya pun, jangankan tidak sholat, jangankan tidak mau ibadah, andainya murtad pun manusia itu keluar dari Islam, falan yadurrallaha syai'a. Tidak ada sedikit pun memberikan mudarat kepada Allah. Apalagi lah hanya sekedar tidak sholat. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah sekalian,
meski Allah menyuruh kita ibadah, walaupun Allah mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Itu jangan pernah kita anggap bahwa Allah punya kepentingan dalam pengabdian ataupun ibadah kita itu. Nah, disampaikan atau disebutkan di sini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay innama khalaqtuhum li amrihim bi ibadati. Aku ciptakan manusia itu, kata Allah, untuk menyuruh mereka beribadah kepada aku. La lihtiyaji ilaihim. Jadi itu maknanya bukan karena aku berkepentingan kepada mereka. Jadi tidak ada kepentingan Allah kepada kita. Jadi dia suruh kita ibadah itu adalah untuk kepentingan kita sebenarnya. Jadi ibadah itu kalau kita kaji secara hakikatnya itu kepentingan kita. Sholat itu kepentingan kita, zakat itu kepentingan kita, puasa itu kepentingan kita, dan ibadah-ibadah yang lain itu adalah kepentingan kita. Makanya saya sering sampaikan, walaupun secara fikih sholat itu hukumnya wajib, zakat itu wajib, puasa itu wajib, haji itu wajib bagi orang yang sanggup, tapi jangan pernah kita anggap itu sebagai paksaan Allah kepada kita. Karena pada hakikatnya disuruh Allah kita seperti itu, walaupun dikatakan di situ ay liyukirru bi ibadati tau'an aw karhan. Dia ciptakan kita untuk mengabdi, untuk beribadah baik secara taat maupun secara terpaksa. Sebetulnya dipaksa Allah kita sholat itu dalam artian dia perintahkan kita, itu pun manfaatnya adalah untuk kita. Nah, jadi sholat itu sebetulnya adalah kebutuhan kita. Ibadah itu adalah kebutuhan kita. Misalnya kalau kita rasakanlah, alhamdulillah kita yang istiqomah menjalankan ibadah sholat ini, cobalah kita rasakan bagaimana manfaat dan hikmah sholat ini kepada kita. Setidaknya kita akan bisa merasakan jiwa kita lebih tenang, batin kita lebih tentram. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian, makanya ya, salah satu terapi untuk menenangkan batin kita itu adalah sholat. Jadi kalau kita merasakan misalnya satu ketika ada masalah kita, agaknya ya, berat persoalan yang kita hadapi, ya, perbanyaklah sholat, perbanyaklah zikir ibadah kepada Allah, karena ya, itulah salah satu terapi yang bisa memberikan ketenangan batin itu. Makanya dalam surat Al-Ma'arij itu dikatakan oleh Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu, kata Allah, dia ciptakan bersifat keluh kesah. Jadi sifat keluh kesah kita itu adalah fitrah kita, ciptaan Allah. Kalau bahasa kita, Bu, manusia ini diciptakan Allah rahmarsak. Nah,
jadi ulang heran kita asola ngaramar sakiwana mamulun kita. Itulah fitrah kita ciptaan Allah. Innal insana khuliqa halu'a. Bahkan saya selalu bilang bersyukurlah Bu, anggoleng radu pe marsak tandanan apa di hidup ini. Nabi Raku malu suat naramarsak pe. Apapun yang terjadi tak ada lagi masalah sama dia. Narakung udung sone nana pada ini. Nauzubillah min dzalik. Tinggal terpulang kepada kita bagaimana memanage kita supaya bisa kita menyelesaikan marsak itu. Jangan kita terbawa terus dengan itu. Nah, maka salah satu solusinya adalah sholat. Dengan Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan Allah bersifat keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau manusia itu ditimpa keburukan, mendapat yang tidak baik, itu manusia itu umumnya selalu mengeluh. Datang penyakit mengeluh, datang musibah sedih mengeluh. Itulah fitrah manusia. Tapi sebaliknya kata Allah, wa iza massahul khairu manu'a. Manusia itu kalau dapat nikmat, kesenangan, kecenderungan manusia itu sombong. Itu fitrah. Gomakayo iya hebat, jabatan. Fitrah manusia itu akan magodam, sombong, manu'a. Maka nanti ibadah pun bisa-bisa lupa. Inilah manusia. Iza massahu syarru jazu'a wa iza massahu khairu manu'a. Kalau dapat musibah, sesuatu yang tidak baik, mengeluh. Tapi kalau dapat nikmat, kesenangan, menjadi sombong, angkuh. Kata Allah, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Itu katakan Allah, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Berarti kalau orang yang sholat itu tidak seperti itu. Karena kata Allah, kecuali orang-orang yang sholat. Berarti orang yang sholat, yang istiqomah sholatnya, walaupun dia dapat musibah, keburukan, tidak mengeluh, apalagi putus asa. Tidak akan. Kalaupun dia sukses, tidak sombong, tidak angkuh. Kalaupun dia kaya, kalaupun tinggi-tinggi jabatannya, tidak angkuh, tidak sombong. Kalau dia tetap istiqomah sholatnya, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat, kata Allah. Tapi sholatnya yang bagaimana? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Sholat itu bisa menjadi terapi batin, sehingga kita tidak berkeluh kesah, tidak masak, tidak angkuh, sombong itu. Sholat itu kata Allah harus kita laksanakan, kita tegakkan itu daimun, berkesinambungan, berkelanjutan terus menerus. Jangan musiman. Kita terkadang tahajud kita masih musiman, duha kita masih ada yang musiman. Berapa ada masalahnya baru tahajud, agak susah perasukian ini baru masalah duha. Begitu kata Allah, alladzina hum ala sholatihim daimun. Sholat itu bisa menjadi terapi untuk ketenangan batin tadi itu, dilakukan secara terus menerus berkesinambungan. Jadi dari sini saja kita lihat Bapak Ibu sekalian, ternyata sholat itu kepentingan kita, menenangkan kita. Wadah kita untuk mengadu kepada Allah, minta solusi kepada Allah. Makanya apapun masalah kita, Allah ingatkan kita.
Ista'inu bis sabri was salah. Apapun masalah kita, ista'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah. Sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Kita sabar menghadapinya. Perbanyak sholat. Ini. Jadi ibadah itu sebetulnya adalah untuk kepentingan kita. Jadi walaupun kita tadi diperintahkan Allah untuk beribadah kepadanya, bukan kepentingan Allah ibadah kita itu, tapi ibadah kita itu adalah untuk kepentingan kita sebenarnya. Nah, kita lihat sholat itu jiwa kita lebih tenang, puasa kita lebih sehat insya Allah, zakat lebih berkah rezeki kita itu, bahkan berkembang lagi usaha kita, berkembang lagi rezeki kita itu dengan kita berikan zakatnya. Jadi ibadah itu hakikatnya sebenarnya adalah kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Nah, jadi ini Bapak Ibu jemaah sekalian, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, melainkan untuk mengabdi kepadaku. Tapi bukan berarti Allah butuh dengan ibadah kita itu. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Nah, karena itulah Allah juga membimbing kita hambanya ini bagaimana cara kita untuk mengabdi kepada Allah. Karena tugas kita ini adalah mengabdi kepada Allah, maka Allah membimbing kita dengan mengutus Rasulnya bagaimana cara kita untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Diatur. Bukan suka-suka kita beribadah itu kepada Allah. Misalnya kalau kita lihat ada ibadah mahdoh, seperti sholat kita ini diatur bagaimana cara sholat kita. Dijelaskan oleh Rasulullah, mulai dari cara toharohnya, berwuduknya, sampai bagaimana kita berdiri menghadap kiblat, bagaimana kita takbiratul ihram, apa yang harus kita baca, sampai salam. Diajari semua cara beribadah itu kepada Allah. Akhirnya dikatakan Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, kata Rasulullah. Kita karena tidak melihat Rasulullah itu sholat, maka ya berdasarkan riwayat-riwayat hadis, apa yang sudah dibuat, disimpul oleh ulama dalam kitab-kitab itu, maka itulah yang kita ikuti karena ada dalil-dalil ataupun nas-nas yang menunjukkannya. Kalau soal ada perbedaan di dalam misalnya iftitah, ada yang membaca Allahu Akbar kabira, ada yang mengatakan Allahumma barik. Tidak masalah, karena riwayat itu sama-sama ada. Dan kita bertengkar, kalau bisa ganti-ganti. Dan cuma Allahu Akbar kabira sampai mati kita, karena ada bacaan lain. Ini kan cuma itu yang hafal kita, akhirnya selain dari itu kita anggap tidak benar. Padahal kalau kita lihat nanti riwayat-riwayat hadis, banyak bacaan Rasulullah tentang itu. Ya. Soal doa kunut berbeda, sama-sama ada dalilnya, ada riwayat. Masa saling salah menyalahkan gara-gara itu. Jadi bagus disalahkan yang gak sholat itu. Ini yang
nggak pakai kunut menyalahkan yang kunut menyalahkan yang tidak kunut. Tapi orang yang nggak sholat subuh tidak disalahkan. Itu sama-sama ada dalilnya. Jadi kalau dia itu sama-sama ada dalilnya, ada di situ khilafiyah, jangan kita persoalkan. Tapi jangan kita buat yang baru dalam ibadah ini, tidak ada sumbernya dari Rasulullah, tidak ada nasnya. Nah, saya pernah dulu dibawa kawan-kawan ke satu daerah di Duri. Situ katanya ada guru, ada kiai. Kata mereka, bagi saya tidak. Katanya di situ ada perguruan tauhid. Saya dulu dibawa ke situ. Saya bertengkar dengan gurunya itu. Sampai akhirnya saya tanya, dari mana Bapak dulu sekolah? Di mana Bapak dulu belajar mengaji? Masa nggak ada sekolah saya, katanya. Saya madrasah tidak iya pun tak tamat, saya katanya. Jadi mana dapat Bapak ini hal-hal yang diajarkan ini? Saya bilang, rupanya dulu dia bertapa di sana puluhan tahun. Datang bisikan guru mengajari dia, katanya di sana. Guru apa itu? Setan yang datang. Coba-coba, teman-teman, kalau tidak ada dalam syariat, tolak. Sampai dikatakan, ngapain kalian bawa-bawa ke sini, yang melawan aja, menantang aja. Mudah-mudahan dari itu nggak datang-datang saya ke situ lagi. Yang sesat ini saya bilang sama orang itu. Tapi sebagian masih tetap pergi ke sana. Pertama kami sampai ke situ jam 4 subuh lah, habis itu siap subuh, sholat subuh lah. Waktu subuh itu saya udah terkejut. Bacaan dia yang bersalahan. Siapa memang itulah gurunya di sini, kata orang itu. Ya Allah, saya nggak bisa menerima niat saya karena berawal berbekal dengan syariat itu nggak bisa. Tapi terkadang kalau sudah orang-orang terikut apa itu, guru pun nggak boleh disalahkan. Saya bilang, tapi ada murid yang bilang, perbagian mana-mana salah ini ya. Oh di Allah, kadung lurus deh ini. Astagfirullahaladzim. Itulah terkadang. Pertama kali itulah kesan saya. Habis itu siap subuh, disuruhlah berdiri semua, salat sunat. Astagfirullahaladzim. Di mana ada dan ini ada salat sunat sesudah subuh? Ada ba'da subuh. Lalu dia bilang, inilah keistimewaan pengajian ini, perguruan ini, katanya. Astagfirullahaladzim. Jangan ikuti yang tidak ada syariatnya. Jangan ikuti yang tidak ada dalilnya. Pagi-pagi habis apa? Sholat duha. Ya, oke lah duhanya. Habis itu setelah berjamaah ada witir, penutup sholat duha, katanya. Di mana itu ada witir duha? Ada itu. Witir penutup dari semua sholat siang kita itu adalah maghrib. Itu yang dikatakan Rasulullah. Nah dalam hadis itu katakan, awwalu ma furidatis shalah rak'ataini illal maghrib. Awal disyariatkannya dulu sholat itu, Bapak Ibu. Pertama-tama turun syariat sholat itu, kata Nabi, itu sholat 2 rakaat semuanya.
illal maghrib, kecuali maghrib. Kalau maghrib itu mulai pertama turun syariat sholat itu 3 rakaat, tidak pernah 2 rakaat. Kenapa maghrib itu 3 rakaat? Li'annaha witrun nahar, kata Rasulullah. Karena sholat maghrib itu adalah sholat witirnya, sholat penutup dari semua sholat siang kita. Jadi mulai ini pagi ini kita sholat subuh, nanti ada yang sholat sunat isra, nanti sholat duha, ada lagi yang mungkin mau sholat tasbih, ada yang mau sholat taubat, nanti ada qabliyah, ba'diyah, zuhur lagi, baru ada lagi asar, qabli asar, ba'dal asri, tidak ada. Nanti kita tutuplah semua rangkaian sholat satu hari ini, penutupnya adalah sholat maghrib, penutup dari sholat siang. Karena dia witir, makanya rokaatnya ganjil, 3 rokaat. Ya. Tatkala pindah Nabi ke Madinah, disempurnakanlah sholat ini menjadi 4 rokaat, illa subuh, kecuali sholat subuh, sholat yang barusan kita kerjakan tadi. Sholat subuh itu mulai dari awalnya 2 rakaat. Setelah datang syariat menyempurnakan sholat itu, tetap subuh itu 2 rakaat. Kenapa tetap 2 rakaat? Karena kata Rasulullah, li'anna tawila qiraatiha, karena panjangnya bacaan dalam sholat subuh. Karena panjangnya bacaan sholat subuh itu, makanya subuh itu tetap 2 rakaat. Itulah makanya ayat dalam sholat subuh itu harus lebih panjang. Imam kita buat ayatnya lebih panjang dari sholat maghrib, lebih panjang dari sholat isya. Onde pas sholat subuh pilih kul huwallahu ahad, do ayat niat, ya benar. Kul ya ayyuhal kafirun, do ayatnya sholat subuh. Ini anak abot ustaz yang bawa naim itu ada abot nanti. Dari kodong udah dapet lebih panjang, mana yang lebih panjangnya itu dibuat. Karena sholat subuh itu tidak ditambah karena itu lebih panjang. Nah tadi kembali kepada yang tadi itu, tidak ada sholat witir di siang hari, tapi itu diajarkan. Inilah bentuk-bentuk kesesatan dalam ibadah itu. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada yang mengajarkan ibadah-ibadah yang lain di luar yang biasa yang kita amalkan dan kita pahami, jangan ikuti itu. Atau setidaknya tanya dulu guru-guru kita, tanya dulu orang tempat bertanya yang mungkin kita lebih yakini. Nah, otak kadang ada disebut model nabaru inna. Nama hebatan manusia asal nabaru gitu. Dalam ibadah tidak. Ibadah ini kalau dalam ibadah kita sifatnya ta'abbudi, mengikut perintah Allah dan Rasul. Nah, ini kalau dalam ibadah. Jadi inilah yang dijaga oleh Allah itu, supaya kita jangan salah cara kita mengabdi kepadanya. Karena tadi tujuan kita ini diciptakan Allah untuk mengabdi kepada Allah, supaya jangan salah cara kita mengabdi itu kepada Allah. Diajari Allah kita, sampaikan syariat, utus Rasul, menjelaskan bagaimana cara-cara ibadah itu. Karena dalam Al-Quran itu nggak dijelaskan itu bagaimana cara kita sholat itu. Makanya disinilah kesalahan dari orang-orang yang ingkarus sunnah itu.
Dong bapak-bapak, ibu-ibu umat Islam do iya, tapi dia ingkar sunnah, tidak percaya kepada sunnah Rasul. Nah, di Indonesia ini ada banyak pengikutnya. Bahkan ada kelompok-kelompok pengajiannya alergi membicarakan hadis, alergi membicarakan sunnah. Saya sudah dengar ada itu kelompoknya. Karena pandemi ini aja, itu selama pandemi ini mereka tidak kumpul-kumpul. Ada di kota kita ini. Bahkan kabarnya gurunya pun diimport kemari. Ya, didatangkan kemari guru itu. Jangan tanya di situ soal hadis, sunnah, marah gurunya. Cukup Al-Quran saja. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran itu, ati'u Allah wa ati'u Rasul, taati Allah, taati Rasul. Kemana mentaati Allah? Ya harus amalkan Al-Quran, amalkan hadis. Katanya enggak perlu, cukup Al-Quran saja. Memang para ingkar sunnah ini ada argumentasi mereka. Setidaknya ada 3 argumentasi para ingkar sunnah ini untuk menolak sunnah itu. Argumentasi pertama, mereka katakan bahwa Al-Quran itu sudah lengkap, tidak perlu hadis lagi. Al-Quran sudah lengkap, untuk apa mau lagi hadis? Sudah lengkap Al-Quran. Ini kata ingkar sunnah itu. Mereka buatlah dalilnya surat Al-An'am ayat 38 itu. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang kami tinggalkan sesuatu pun dalam Al-Quran itu. Berarti Al-Quran itu sudah lengkap. Wanon mudafi hadis nadung lengkap Al-Quran. Ini kata mereka. Yang kedua, kata mereka, hadis itu enggak sumber hukum, enggak perlu, karena di situ enggak ada jaminan Allah. Di surat Al-Hijr ayat 9 dikatakan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Kan yang dibilang Allah